Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Desti Salsabila Safra dengan NIM 209233138, mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Universitas Women International Bandung, ABI 7. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis organisasi pada perusahaan The Besto, sebuah bisnis makanan cepat saji lokal yang telah berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. The Besto merupakan perusahaan makanan cepat saji yang didirikan pada tahun 1994 oleh Dr. Hewan Eva Linda dan Dr. Hewan Setiajid, lulusan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Perusahaan ini menargetkan segmen menengah ke bawah dengan harga terjangkau, namun tetap mempertahankan cita rasa khas Indonesia. Saat ini, The Besto telah memiliki lebih dari 300 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, The Besto menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama yaitu persaingan ketat dengan merek global seperti KFC dan McDonald. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, perubahan tren konsumen di mana semakin banyak masyarakat yang beralih ke pola makan yang lebih sehat. Nah, oleh karena itu, dalam laporan ini, saya akan menganalisis struktur organisasi budaya. Oleh karena itu, dalam laporan ini, saya akan menganalisis struktur organisasi, budaya kerja, tantangan, serta peluang yang dihadapi The Besto, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Bab 2 yaitu profil perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji atau fast food, The Besto memiliki beberapa produk unggulan, di antaranya yang pertama yaitu ayam goreng crispy sebagai menu andalan yang memiliki cita rasa khas Indonesia. Yang kedua ada nasi plus ayam paket hemat, yaitu menjadi menu favorit pelanggan karena harganya terjangkau. Yang ketiga ada burger ayam dan daging, alternatif makanan cepat saji ala barat. Yang keempat ada aneka minuman dan camilan untuk melengkapi pilihan menu pelanggan. Model bisnis The Besto beroperasi dalam dua sistem utama, yaitu outlet fisik, tempat pelanggan dapat menikmati makanan langsung. Yang kedua, layanan pesan antar melalui kerjasama dengan platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Misi perusahaan The Besto adalah menjadi merek makanan cepat saji lokal yang berkualitas dan terjangkau. Sedangkan misi perusahaannya meliputi yang pertama menyediakan makanan berkualitas dengan harga bersaing, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan ramah, yang ketiga berinovasi dalam menciptakan menu baru sesuai tren pasar, yang keempat memberikan peluang kerja dan memperdayakan tenaga kerja lokal. Bab 3 yaitu analisis organisasi. 1. Struktur organisasi The Besto menerapkan struktur organisasi hierarki fungsional yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada manajemen dan asisten manajemen yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional restoran. Yang kedua ada bagian kasir mengelola transaksi pembayaran dan memastikan pencatatan keuangan akurat. Yang ketiga ada bagian koki memasak dan memastikan kualitas makanan. Yang keempat ada bagian gudang mengelola stok bahan baku dan peralatan restoran. Struktur ini cukup efektif namun masih dapat ditingkatkan dengan digitalisasi sistem operasional agar lebih efisien. Yang kedua yaitu budaya organisasi The Besto, menekankan pada kualitas, integritas, kerjasama tim, disiplin, serta inovasi dan adaptasi. Yang pertama yaitu kualitas dijaga dengan bahan baku bersertifikat halal. Yang kedua, integritas diterapkan dalam transparansi operasional. Yang ketiga, kerjasama tim didorong melalui komunikasi yang baik antar bagian. Yang keempat, disiplin kerja diterapkan dalam standar layanan pelanggan. Yang kelima yaitu inovasi dan adaptasi dilakukan dengan pengembangan produk baru. Budaya ini berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi masih perlu diperkuat dalam aspek digitalisasi, layanan, dan pelatihan karyawan. Yang ketiga yaitu ada tantangan dan peluang The Besto. Tantangan utama yang dihadapi The Besto meliputi yang pertama yaitu persaingan dengan merek global yang lebih kuat dari segi modal dan pemasaran. Yang kedua yaitu perubahan tren makanan sehat yang mengurangi permintaan makanan cepat saji. Yang ketiga keterbatasan teknologi dalam operasional restoran. Namun The Besto juga memiliki peluang besar seperti ekspansi pasar ke kota-kota baru melalui sistem waralaba. Yang kedua yaitu digitalisasi layanan seperti aplikasi pemesanan online dan pembayaran digital. Yang ketiga yaitu ada inovasi produk dengan menambahkan varian menu sehat yang lebih sesuai dengan tren konsumen. Rekomendasi strategis. Untuk mengatasi tantangan dan manfaat peluang, saya merekomendasikan beberapa strategi berikut. 1. Digitalisasi layanan, mengembangkan aplikasi pemesanan online dan sistem manajemen operasional berbasis digital. Yang kedua yaitu menggunakan sistem pembayaran online untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua ada ekspansi pasar. Yang pertama membuka lebih banyak cabang di daerah dengan potensi pasar tinggi dan menjalin kemitraan dan sistem waralaba untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Yaitu kesimpulan. Sebagai salah satu merek makanan cepat saji lokal yang berkembang pesat, The Besto memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan bersaing dengan merek global dengan menerapkan strategi digitalisasi, ekspansi pasar, inovasi produk, serta penguatan budaya kerja. The Besto dapat meningkatkan daya saingnya di industri makanan cepat saji Indonesia. Keberhasilan perusahaan dalam menjaga kualitas, harga, dan layanan pelanggan akan menjadi kunci utama dalam memenangkan loyalitas konsumen di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.